mengkaji bersama, mendengarkan uraian hikmah tentang memahami zakat secara komprehensif. Telah bergabung dengan kita dengan Ustadz Dr. Haji Hamim Ilyas, Master Agama. Beliau adalah Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sekaligus beliau sebagai dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan yang tak kalah pentingnya, beliau adalah pengarang buku Fikih Akbar yang cukup fenomenal, yang masih sedikit saya baca, Ustadz. Dan hari ini kita akan mengaji secara komprehensif, sebagaimana tema yang kita angkat adalah memahami zakat secara komprehensif, yang mungkin selama ini bagian dari teman-teman, termasuk saya, kurang memahami secara menyeluruh. Baik, mari kita mulai. Kita awali pertemuan ini dengan susunan acara sebagai berikut. Diawali dengan pembacaan suci Al-Quran, pengantar oleh Ketua Lazismu Kota Bontang, dan dilanjutkan kajian atau tausiah dan tanya jawab, Ustadz. Dan nanti berakhir, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari kita awali, kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Saini. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tudzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saini yang tadi membaca suci Al-Quran. Terima kasih yang bergabung di pengajian pada pagi hari ini. Di tempat kami, Ustadz, ada lebih dari 10 guru-guru dan ada 15 teman-teman yang datang ke sekolah karena ingin langsung lewat layar lebar, Ustadz. Berikutnya adalah pakai layar lebar, Ustadz. Berikutnya adalah pengantar dari Ketua Lazismu Bontang. Kepada Ustadz Anas Fahrudin dipersilahkan. Pada Ustadz Anas. Monggo Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu wa khalilun alladzi la nabiyya ba'duh. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اجمعين وبعد. حيث قال تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ايضا انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة إلى آخر آية. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar, tidak usah lama-lama, tidak usah panjang-panjang. Insyaallah pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kajian yang membahas masalah zakat secara komprehensif. Berharap kita bisa mendengarkan dengan baik, kemudian memahami dengan baik, dan selanjutnya adalah mengaplikasikannya yang tepat. Di saat yang tepat pada bulan Ramadan, waktunya kita mengamalkan ibadah zakat ini. Insya Allah semuanya kita sudah paham tentang zakat itu apa, besaran seperti apa, dan dari semua lembaga zakat, bahkan dari lembaga zakat nasional yang ada di Indonesia, dan perwakilannya di wilayah di daerah, ya banyak menyebut tentang zakat. Sama masyarakat sudah mulai banyak paham tentang apa itu zakat, pengaplikasiannya terutama di dalam organisasi kita yang Muhammadiyah ini lebih mengerucut. Harapan kami adalah bagaimana warga Muhammadiyah itu menyalurkan zakat bagaimana dan harusnya lanjut sebagai lembaga yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk mengurusi tentang zakat ini dapat menerima dan menyalurkan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai juga dengan aturan-aturan dan ditetapkan oleh pimpinan kita Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin biar kajian kita tentang zakat kita amal ini panjang waktunya, dan kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, pengetahuan yang bisa memantapkan hati kita, karena segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan kemudian kita tidak punya rasa rojak atau berharap bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahasa Jawa itu tidak mantap ketika melakukan ibadah, ragu-ragu, ya. Apalagi tentang zakat ini, kalau amilnya atau tugasnya ketika ditanya oleh mujabinya, ya, jangan sampai tidak bisa jawab. Misalnya, Pak, saya mau bayar zakat mal, hitungnya gimana? Wah, saya lupa ya, bisa hitungnya. Ini amil yang tidak tepat. Saya harap yang seperti itu tidak terjadi di lingkungan persatuan Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pendapat dari saya. Mari kita ikuti, kita simak bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Amin ini dapat kita memahami dan juga
meningkat agama dalam lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mengucapkan Waalaikumsalam. Ustadz Anas yang menyampaikan pengantar tentang selamat damar, terus IPM dari pemuda, dari guru-guru pada kesempatan memahami berbincang dengan teman-teman di Buntar untuk mendiskusikan tentang zakat dengan judul memahami zakat secara komprehensif, memahami zakat secara menyeluruh, yang kemenyeluruhan yang akan saya bicarakan tidak hanya kepenyeluruhan dari perspektif fikih, tapi kemenyeluruhan juga dari perspektif filsafat, terus fikih, akhlak, dan spiritualitas. Karena seharusnya sekarang ketika kita berbicara tentang ibadah, yang ibadah itu menjadi lembaga agama, supaya kita menjalankan ibadah itu bisa dengan memahami makna dan tujuannya, maka sebenarnya kita itu juga harus mengetahui 4 perspektif tadi ini. Selama ini yang ditekankan ketika kita berbicara tentang ibadah, itu yang ditekankan ada aspek fikihnya, tata caranya. Sementara anak milenial sekarang itu ketika mereka ingin tahu, yang ingin mereka ketahui tidak sekedar teknisnya, tata cara, tapi juga filsafatnya. Jadi saya di Pelagisme Pusat ada pertanyaan tentang korban. Ketika korban, mengapa korban? Itu ditanyakan anak-anak milenial sekarang. Mengapa sapi? Ya gitu. Yang selama ini tidak, bagi kita yang bukan milenial tidak bertanya itu. Tapi anak-anak milenial, karena mereka beragama, tidak hanya berkeinginan untuk mendapatkan kepuasan secara ritual, upacara saja, tapi juga berusaha untuk mendapatkan kepuasan intelektual. Dan kepuasan intelektual itu diantaranya bisa dipenuhi melalui filsafat. Jadi saya mulai landasan filosofis dari zakat. Mengapa kok dalam agama kita itu diwajibkan zakat? Ini didasarkan pada landasan filosofis yang amat kuat. Landasan filosofis itu surat Ad-Dariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dalam harta yang mereka miliki hakun, ada hak
yang melekat pada hati itu orang yang sa'il, yang meminta-minta, wal mahrum, orang yang tidak meminta-minta. Jadi mengapa kita diwajibkan zakat? Karena dalam hak ada hak yang melekat padanya, yang hak itu dimiliki oleh orang-orang miskin yang disebutkan dalam ayat itu, atau pihak lain, baik pihak lain itu yang menuntut haknya, sa'il menuntut haknya. Mengapa dalam harta kita yang harta tidak hak? Karena untuk dapat memiliki harta terlibat banyak pihak, yang banyak pihak itu sulit untuk menghitungnya. Misalnya kita punya sepeda motor. Sepeda motor yang kita miliki itu produk mereknya misalnya, ini tidak bermaksud promosi. Kalau yang di Kalimantan Timur yang populer apa sepeda motor itu? Sumatera. Apa ya? Kalau saya pernah ke Riau, gitu, di sana ada istana sakit, itu bukan parkir sepeda motor, tapi tempat parkir Honda. Honda. Sepeda motor itu di sana dipanggil Honda. Saking populer yang di Indonesia perusahaannya Astra. Nah, perusahaan Astra itu ada berapa itu pegawainya, mulai dari yang tertinggi sampai yang office boy, mulai dari direktur utama, komisaris sampai tukang sapu, tukang pel. Itu berapa? Terus memproduksi, Honda itu supaya bisa ada bajanya, misalnya ada katanya. Bajanya misalnya di Indonesia ngambilnya dari Krakatau Steel. Itu berapa per sekali? Terus kemudian untuk sampai kita melalui dealer, melalui toko. Berapa orang yang terlibat untuk produksi Honda? Belum lagi kita bisa beli Honda itu penghasilannya dari mana? Dari usaha, dari profesi sebagai guru. Kalau dari usaha, berapa orang yang terlibat dalam usaha kita? Dari guru itu berapa orang yang terlibat dalam sekolah kita, dalam lembaga kita di mana kita mengajar. Sehingga karena untuk dapat memiliki harta itu terlibat banyak orang yang sulit dihitung, maka agama kita mengajarkan dalam harta yang dimiliki ada hak yang melekat. Kita nggak bisa memiliki harta itu tanpa keterlibatan pihak. Terus landasan filosofi juga zakat ini dalam agama kita kan termasuk bagian dari hukum, itu lembaga sosial, sehingga hukum itu menjadi institusi, lembaga yang membentuk pola perilaku umat Islam. Jadi umat Islam itu kalau memberi itu ada polanya. Polanya apa? Polanya diantaranya yang harus diikuti. Itu memiliki fungsi. Fungsinya adalah hukum itu menjadi institusi, lembaga keadilan. Wujud itu, jadi zakat itu untuk kenapa? Keadilan sosial itu keadilan seluruh bidang kehidupan yang ditekuni oleh manusia. Jadi keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan kesehatan, keadilan pergaulan, dan lain-lain. Yang keadilan sosial itu sebetulnya menjadi
nilai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga zakat dalam agama kita itu untuk mewujudkan keadilan sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang ini fungsi dan tujuan ini bisa dipahami dari istilah yang digunakan untuk menyebut zakat. Zakat dalam bahasa Arab itu artinya kalau kita baca dalam lisanul Arab adalah an-nama'u war-roy'u. An-nama'u tumbuh dan berkembang. Terus ar-roy'u subur dan indah. Sehingga sesuatu itu untuk bisa disebut zakat, sesuatu itu harus tumbuh, berkembang, subur dan indah. Tanaman itu kan juga ada tumbuhnya. Tanaman itu untuk bisa disebut zakat, bahwa tanaman itu telah zakat, itu berarti tanaman itu harus tumbuh dan berkembang. Jadi misalnya pada hari ini kita menanam pohon, itu tingginya hanya jari ini, satu jari ini. Maka setahun kemudian itu pohon yang kita tanam itu sudah tumbuh dan berkembang sepanjang lengan saya ini. Namanya tanaman yang kita tanam tadi itu sudah tumbuh dan berkembang. Tapi itu belum bisa disebut zakat apabila tanaman itu tidak subur dan indah. Suburnya tanaman itu daunnya hijau. Hijaunya pun tidak sekedar hijau. Kalau subur, betul, yang hijau tua itu sudah ada apa itu dekat hitamnya, hijau apa, toska atau apa itu namanya itu. Sudah hijau, itu pun nggak cukup. Itu karena baru subur, juga harus indah. Indah bentuknya. Terus kemudian kalau memang tanaman itu tanaman yang berbunga, indah bunganya. Menghasilkan buah, indah buahnya. Sehingga kalau mangga itu berarti hijau, tidak hitam-hitam, ada coklatnya. Kalau coklat itu kalau di Jawa disebut burik, kalau di Kalimantan disebut apa? Jadi hijaunya itu hijau mulus. Nah itu, sehingga tanaman tadi disebut zakat apabila itu tadi tumbuh, berkembang, subur dan indah. Ini zakat yang kita kelola itu, zakat yang kita belanjakan itu untuk disebut zakat yang benar, itu berarti zakat tadi itu bisa menumbuh, kembangkan, menyubur, indahkan diri kita dan masyarakat kita. Diri kita yang benar dengan zakat itu nanti akan saya jelaskan di akhir. Dengan zakat kita bisa menjadi al-atqa wa sayujannabu al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Dijauhkan dari neraka. Siapa yang dijauhkan dari neraka? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa itu? Allazi yu'ti malahu yatazakka, orang yang membelanja. Kemarin berarti kita dikasih untung. Upgrade ya? Iya, disuruh bayar. Pas sudah kita jadwal tadi itu Pak 5 jam. 5 jam kita buat tadi.
Makanya. Tadi kalau disilang kan ulang lagi dari awal. Mana? Tadi kalau di merah. Minta mau dia. Tetap sudah lagi itu sama. Pakai ini lagi. Ini mas roti. Udah aja tunggu. Ya sabar. Ada yang pakai anu ke sini kah? Anunya? Wifi-nya. Wifi-nya dianu dulu di anak-anak. Pas sudah dijadwal 5 jam tadi. Ya Allah. Udah. In progress. Udah masuk. Iya, nanti proses. Tahu dia kita kemarin pakai gratis, kayaknya tahu yang sekarang. Delapan. Mana Ustaz? Masih masuk ya? Amin. Iya. Pak Fauzi baru mau masuk. Oh, ini baru masuk. Ini ya masuk ya. Iya. Monggo Ustaz. Maaf ada terputus. Dian. Ini. Dian udah mutin ya. Dian. Tadi Ustaznya tadi. Iya, sahabat Pak. Monggo Ustaz. Tolong anunya apa namanya? Audionya Ustaz mati. Audio Ustaz.
Monggo. Silakan Ustaz, lanjut. Sudah dengar belum? Ya, sudah Ustaz. Monggo. Maaf. Ye. Oke, ya, tadi sudah sampai ya bahwa untuk tumbuh berkembang subur dan indah bagi muzakinya itu menjadi al-atqa, orang yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa itu adalah akramakum, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian masyarakatnya itu juga tumbuh dan berkembang subur dan indah. Tumbuh dan berkembang subur dan indah bagi masyarakat itu dalam agama kita adalah umatan wasatoh, masyarakat pilihan. Yang masyarakat pilihan itu kepribadiannya masyarakat pilihan itu masyarakat yang kepribadiannya adalah kepribadian fasabik khairat. Ini tidak sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab kalau berlomba-lomba kalah itu tidak dimaksudkan oleh ayat ini. Yang dimaksudkan dengan fasabikul khairat itu adalah berada di depan dalam semua kebaikan. Sehingga masyarakat itu bisa dikatakan zakat, tumbuh berkembang subur dan indah apabila masyarakat itu berada di depan dalam semua kebaikan. Pendidikannya berada di depan, ilmu pengetahuannya ada di depan. Sepak bolanya, kalau kita Muhammadiyah kan punya HW-nya itu juga berada di depan. Sehingga kalau bisa HW kita itu rankingnya sebagai klub itu tidak hanya ranking tingkat provinsi nasional, tapi ranking dunia. Sehingga kapan HW Hizbul Waton Muhammadiyah itu bisa sejajar dengan Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Nah itu umatan wasatoh, subur indah, tumbuh dan berkembang. Itu filosofi dari zakat. Terus kemudian fikihnya. Fikih tentang zakat ini infak. Zakat itu merupakan bagian dari infak yang dalam pandangan para ulama infak itu kan dibagi. Ada yang infak wajib. Itu pengertiannya adalah membelanjakan harta untuk kepentingan publik atau untuk kesejahteraan publik. Nafkah itu membelanjakan harta untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Baik nafkah maupun infak ini sama-sama dibentuk dari kata nafaqah. Nafaqah itu salah satu artinya adalah lepas. Sehingga ketika itu ya nafkah itu dibentuk dari nafaqah, itu maksudnya orang yang mengeluarkan nafkah, membelanjakan nafkah itu berarti melepaskan hartanya untuk kepentingan atau kesejahteraan keluarganya. Nah, kalau kita itu ya, zakat, infak itu berarti melepaskan hartanya untuk kepentingan pihak lain atau untuk kesejahteraan sosial. Yang ini yang infak wajib itu kita sudah tahu. Yang pertama adalah zakat mal, zakat harta. Terus yang kedua zakat fitrah, itu di Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya kan zakatul fitri atau sodakotul fitri. Fidyah
terus kafarot, nazar, terus infak untuk kedaruratan. Ada bencana. Kalau terjadi bencana, itu banyak orang miskin baru biasanya, terus dibutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan bencana, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan harta guna penanggulangan bencana tadi. Yang kita diskusikan sekarang itu zakat mal dan zakat fitrah. Saya mulai untuk zakat mal. Zakat mal itu diantara yang sudah biasa kita bicarakan adalah harta yang wajib dizakati. Al-amwal allati tajibu alihal zakah. Harta yang wajib dizakati itu supaya kita bisa komprehensif sekarang, itu kita ketika membicarakannya itu dengan merujuk kepada Al-Quran. Nah, kalau kita itu merujuknya itu kepada fikih, fikih itu sudah matang. Ibaratnya fikih itu kalau pakaian itu pakaian jadi. Tapi kalau Quran ayat itu adalah kain. Yang dengan kain itu kita bisa gunakan untuk membentuk pakaian. Sehingga sebetulnya harta-harta yang dibicarakan dalam fikih yang wajib dizakati itu harta itu bisa dikembalikan ke ayat-ayat Al-Quran. Biasanya dalam fikih harta yang wajib dizakati kan dibagi 6. Ini nanti 6 itu masuk kemana? Saya jelaskan di sini. Mulai ayatnya. Tentang harta yang wajib dizakati itu diantaranya dibicarakan dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hei orang-orang yang beriman, infakkanlah untuk membayar zakat. Dari apa yang diinfakkan? Dari harta apa? Min thayyibati ma kasabtum. Dari hasil kerja kamu yang baik. Sehingga ini jenis harta yang wajib dizakati yang pertama. Jenis harta yang wajib dizakati yang pertama itu ini, hasil kerja yang baik. Dalam fikih, hasil kerja yang baik itu dirumuskan ada 2. Yang pertama adalah perdagangan, urudut tijarah. Terus yang kedua al-bahaim atau al-masyiyah, zakat peternakan. Yang sekarang kita menghadapi perkembangan. Hasil kerja yang baik itu bukan hanya perdagangan dan peternakan. Sekarang juga ada profesi. Sehingga kalau di Muhammadiyah sudah ada zakat profesi. Dulu di zaman Nabi sebetulnya profesi kan juga sudah ada. Profesi sebagai tabib, tukang khitan, terus tukang bekam. Tapi itu dulu tidak dikenai zakat karena tidak prospektif. Jadi penghasilannya tidak banyak. Sehingga di zaman Nabi dulu untuk min thayyibati ma kasabtum itu 2. Perdagangan dan peternakan. Sekarang berarti ditambah tadi itu profesi. Terus
juga ada investasi, terus juga ada perusahaan. Sehingga min thayyibati ma kasabtum sekarang cakupannya itu banyak, tidak hanya 2 saja. Ini kalau saya bicara tentang nisabnya nanti terlalu panjang ya, terlalu rinci. Itu nanti di pertanyaan saja, itu saya kira sudah dipahami nisabnya gimana. Terus yang kedua, dalam ayat itu harta yang wajib dizakat itu adalah mimma akhrajna lakum minal ardh, yang kami keluarkan dari bumi. Dalam fikih, yang kami keluarkan dari bumi itu, yang dibicarakan dalam fikih ada 3. Yang pertama adalah zakatuz zuruk, tanaman. Ada yang menyebut sebagai nabat, tumbuh-tumbuhan. Terus yang kedua makdin, tambang. Yang ketiga rikas. Yang dulu pertaniannya yang dibicarakan dalam fikih kan terbatas. Ada yang menyebut hanya 3, jadi gandum, terus kemudian kurma dan anggur. Yang sekarang pertanian dan perkebunan itu hasilnya kan bukan hanya 3 itu. Di daerah, maaf ini dengar nggak ya? Dengar. Dengar Ustaz. Dengar ya. Ya. Jadi di daerah yang lahannya pertanian maka ada ini mereka tahu beras. Itu berarti sekarang ada kopi, coklat, itu bisa masuk ke situ. Terus kemudian pertambangan biasa kalau dibicarakan pertambangan itu yang biasa dibicarakan itu pertambangan itu minyak. dulu belum ada pertambangan minyak. Nah, sekarang itu berarti pertambangan minyak itu barat Kalimantan Timur ya. Itu ada zakatnya. ada zakatnya. Terus terus rikas rikas itu bukan foto. kalau Kalau foto foto itu itu barang barang temuan dan yang itu harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki barang yang hilang. Ya, rikas itu harta karun. Cuma sekarang kita kan sudah ada aturannya. Kalau dulu orang yang menemukan rikas harta karun itu dia wajib mengeluarkan zakatnya tanpa dihitung nisabnya. Pokoknya berapa yang dia temukan kemudian dikeluarkan zakatnya 20%. Tapi sekarang kalau orang itu menemukan harta karun, kan di Kalimantan Timur ada kerajaan lama, UT Kartanegara, bisa jadi di bawah tanah Kalimantan itu ada harta karunnya. Ketika ada penduduk yang menemukan, maka kemudian kan diserahkan ke dinas Purbakala. Terus kemudian dari dinas dia dapat penghargaan. Yang itu kemudian pandangan ulama berbeda. Apakah itu penghargaan dari dinas Purbakala itu dipandang rikas semua atau sudah termasuk mintoibati maka sabtum. Nah, gitu. Nah, nanti kita tunggu keputusan munasnya. Sebetulnya munas takjil untuk membicarakan tiga kontemporer diagendakan 14 sampai 17 April yang lalu. Tapi karena Covid maka kemudian ditunda. Kemungkinan nanti 3 sampai 6 November yang akan datang. Kalau Covid-nya sudah tuntas di negara kita. Terus yang ketiga, harta yang wajib dizakati itu
Kalau dalam fikih disebutkan dengan zakatun nuqud, zakat mata uang. Juga ada yang menyebut zakatun naqdain, dua mata uang. Mata uangnya itu adalah mata uang emas, itu dinar, terus dirham itu mata uang perak. Yang sebetulnya mata uang, terus kemudian dhahab wal fiddah yang dibicarakan dalam fikih itu rujukannya adalah surat At-Taubah ayat 34. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak. Sehingga emas dan perak itu dalam pembicaraan Al-Qur'an itu untuk menunjuk simpanan atau tabungan. Karena dulu itu orang menabung, menyimpan dalam bentuk emas. Dulu orang tua saya itu belum mengenal bank. Kalau punya kelebihan itu nabungnya dalam bentuk emas. Jadi emas itu menjadi tabungan. Sehingga berarti apa yang wajib dizakati. Yang ketiga, adzabul fiddah itu adalah harta simpanan atau harta tabungan yang tidak harus berwujud emas dan perak saja. Jika kalau kita memiliki tabungan yang berupa tanah, itu berarti tanah tabungan kita itu dikenai zakat. Ada orang yang menabung dalam bentuk benda antik, benda seni. Jadi ada orang yang menabung itu dalam bentuk lukisan. Sehingga ini kalau benda antik, benda seni itu sebagai tabungan, maka juga dikenai zakat. Ini ya yang untuk tiga jenis harta ini yang sudah disepakati di majelis takjil. Masih ada satu ayat sebetulnya, tapi di majelis takjil itu belum dijadikan sebagai dasar untuk menentukan harta yang wajib dizakati, yaitu Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan untuk zakat. Qul, katakanlah Muhammad, al-afwa. Al-afwa. Yang al-afwa itu adalah bahasa pengertiannya adalah mayasulu infak, harta yang mudah diinfakkan, harta yang mudah untuk dilepaskan haknya. Harta yang mudah untuk dilepaskan hartanya itu apa? Haknya itu apa? Itu harta kelebihan dari memenuhi kebutuhan yang makruh, kebutuhan yang wajar. Jadi seharusnya orang itu kalau kebutuhannya itu sudah terpenuhi, maka kelebihan dari kebutuhan itu mestinya dia mudah untuk melepasnya. Misalnya kebutuhan kita pakaian, baju. Itu dalam satu bulan kita ganti baju itu berapa? Jadi satu baju ini kita pakai dalam satu kali atau dua kali atau tiga kali. Kalau satu baju itu untuk ukuran kita itu satu baju satu bulannya kita pakai sekali, maka berarti baju kita untuk memenuhi kebutuhan itu adalah 30 baju. Kelebihannya itu berarti ke 31.
sampai baju ke 100 misalnya itu dikenai zakat. Karena itu termasuk al-afwa. Gimana kalau punya 50? Sepatu. Ya, sepatu itu satu sepatu dipakai itu 1 bulan, selama 1 bulan terus, 1,5 bulan atau 1 minggu. Kalau misalnya standarnya itu 1 minggu, berarti sepatu itu 4 untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita memiliki sepatu ke-5 sampai ke-20 misalnya, maka sepatu ke-5 sampai ke-20 itu dikenai zakat. HP kita itu HP itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan satu atau dua. Kalau satu itu berarti HP kedua sudah dikenai. Kalau 2 itu berarti HP. Rumah itu berapa? Rumah itu berapa? 1, 2, 3. Ya, beratnya mobil itu apa? Itu apa? Lalu ketika saya sampaikan dalam teman-teman di Tarjih, kita berani enggak ini? Wah, ini terlalu, tapi ini belum berani. Satu lagi ya, Islam itu belum berani. Sebetulnya kan sistem ekonominya itu dekat dengan sosialis. Jadi bukan ekonomi pasar ini, tapi yang ekonomi pasar sosial itu, jadi kesejahteraan itu tidak untuk bersaing, tapi harus ada campur tangan. Orang-orang yang tidak bersaing ini harus diberdayakan supaya bisa bersaing. Jadi ada proteksi. Kalau demokrasi disebut demokrasi protektif. Demokrasi dengan memberi perlindungan kepada orang-orang yang lemah, yang tidak bisa bersaing secara ekonomi. Bagaimana perlindungannya? Perlindungannya melalui lembaga agama zakat ini. Sehingga tadi ada zakat progresif tadi. Tapi itu kita belum berani. Tapi sudah ada gitu ya. Lembaga zakat di Jawa Tengah itu yang menerapkan zakat progresif seperti itu sudah ada. Kalau di Bontang berani, silahkan aja itu. Itu ada dalilnya. Al-Baqarah 219. Hadisnya, syarahnya itu, al-afwa itu apa? Hadis menjelaskan, al-afwa itu adalah as-sodaqatu zakat an-dhuhri. Zakat yang ditunaikan ketika orang itu telah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari semalam. Kita kan sudah memenuhi kebutuhan pokoknya itu hitungan kita sebulan. Tidak hanya sehari semalam, sudah 1 bulan. Jadi begitu kan? Yang itu ya, as-sodaqatu an-dhuhri itu dalam hadis kan disebutkan afdhalus shadaqati as-shadaqatu an-dhuhri. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang ditunaikan memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya sehari semalam. Oh ya, itu tentang harta yang wajib dizakati. Terus kemudian subjek zakat, mukallaf. Al-mahkum alaih. Siapa ini yang wajib zakat ini? Yang wajib zakat itu ya individu pribadi dan juga lembaga. Karena sekarang subjek hukum itu bukan hanya individu. Fikih dulu ketika merumuskan itu masih individu. Tapi kalau sekarang sudah ada itu subjek hukum itu dan lembaga. Dan lembaga itu sebagai subjek hukum itu
Kalau dalam usul fikih berarti juga memiliki ahliyatul adab. Harus menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tidak hanya ahliyatul wujub, tidak hanya menerima hak saja. Jika perusahaan itu ada zakatnya. Sehingga orang yang memiliki perusahaan itu berarti dia wajib zakat sebagai pribadi dan juga dia wajib zakat sebagai lembaga. Kita punya perguruan tinggi, punya rumah sakit. Perguruan tinggi dan rumah sakit itu meskipun sekarang disebut sebagai usaha sosial, social entrepreneurship, itu ya ada zakatnya. Sehingga kalau dapat keuntungan dari pengelolaan rumah sakit, dari perguruan kita, itu kemudian keuntungan itu ditunaikan zakatnya. Meskipun zakatnya itu kemudian misalnya itu disalurkan kalau rumah sakit untuk membantu biaya berobat orang-orang miskin di rumah sakit. Untuk sekolah itu berarti untuk memberi beasiswa kepada siswa atau mahasiswa miskin yang sekolah dan kuliah di sekolah dan perguruan tinggi kita. Terus kemudian itu waktunya kapan? Jadi untuk yang tadi, untuk Thayyibati ma kasabtum, adhab wal fiddah, al-afwa, itu menggunakan hitungan haul 1 tahun dan dikenakan zakatnya itu 2,5%. Tapi kalau pertanian itu ada yauma hasodih pada waktu panen. Sehingga ketika kakao pada waktu panen kakao itu ditunaikan zakatnya. Terus kemudian mustahik zakatnya. Siapa yang berhak untuk menerima zakat mal? Ini diatur dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al ayat. Dan seterusnya. Yang peruntukan bagi mustahik zakat di ayat itu diungkapkan dengan li dan fi. Innama shadaqatu lil fuqara'i. Terus wa firriqabi untuk riqab. Ini ada maksud ketika zakat itu peruntukannya digunakan pengungkapannya dengan ini. Li itu untuk menegaskan bahwa zakat yang diberikan kepada pihak yang diungkapkan dengan li itu menjadi hak individu. Kalau diungkapkan dengan fi itu menjadi hak publik. Yang untuk li individu itu ada 6. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, dan ibnu sabil. Terus yang dengan fi itu berarti hak publik itu 2, riqab, budak, dan sabilillah. Mengapa kok fi itu untuk 2? Karena di ayat itu ditegaskan 2 itu. Wa fi riqabi, setelah riqab wal gharibi, terus diulangi lagi wa fi sabilillah. Ini pemahaman ini berdasarkan dalam tafsir Al-Manar. Fakir itu siapa? Ini di draft yang mau dibawa dalam Munas Tarjih. Fakir itu adalah penyandang masalah ekonomi berat. Itu orang yang penyandang masalah ekonomi berat itu orang yang tidak punya penghasilan.
atau orang melarat yang dari kalau dilihat dari kemiskinan, orang tidak punya penghasilan ini disebut sebagai mengalami kemiskinan multidimensi. Pendidikan nggak bisa memenuhi. Ekonomi kurang. Jadi ini yang fakir ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kebutuhan pokok itu mengalami perkembangan. Dulu di zaman agraris, kebutuhan pokok itu ada 3. Pangan, sandang, dan papan. Tapi kalau sekarang, kebutuhan pokok itu tambah 2. Kesehatan dan pendidikan. Fakir itu mengalami kemiskinan multidimensi. Dimensinya itu bisa ke-5-5-nya itu. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa sandang, nggak punya papan, nggak bisa memiliki biaya kesehatan dan pendidikan. Sehingga penyandang masalah ekonomi berat. Terus setelah itu miskin. Miskin ini penyandang masalah ekonomi sedang. Jadi miskin itu memiliki penghasilan, tapi penghasilan itu tidak memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Bisa jadi dia hanya cukup dengan penghasilannya sandang, pangan, papan. Kesehatan nggak bisa. Terus pendidikan juga nggak bisa. Atau bisa jadi sampai kesehatan bisa, tapi pendidikan nggak bisa. Maka itu miskin. Atau bisa, tapi kadang-kadang masih ngutang. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai miskin. Sehingga ini penyandang masalah ekonomi. Itu amil. Yang ketiga itu amil. Orang yang bekerja untuk mengelola zakat. Orang yang bekerja ini berarti orang yang menghimpun zakat, mengadministrasikan zakat, terus membudidayakan zakat, dan mendistribusikan zakat. Kalau menghimpun itu sudah jelas ya. Mengadministrasikan itu juga sudah jelas. Membudidayakan ini kan, jadi amil itu diperbolehkan memiliki aset pengelolaan. Jadi misalnya itu dari infak yang diterima setelah disalurkan kepada mustahik masih ada kelebihan, maka kelebihan itu bisa dikelola untuk menjadi modal usaha. Mendirikan toko, sehingga itu pegawai toko, kalau ada manajer toko, itu berarti mereka itu adalah termasuk bagian dari amil. Cita-cita kita di Lajismu itu ke depan itu seperti itu. Amil kita itu digaji dari aset kelolaan Lajismu. Sehingga dana yang diperoleh dari muzaki itu 100% diperuntukkan bagi mustahik. Amil nggak ambil. Kalau kita bisa seperti itu, kita itu bisa gagah. Jadi kita silaturahim ke muzaki, itu kita itu gagah dengan kepala tegak. Mengapa? Karena kita tidak ngambil dari zakat yang diserahkan oleh muzaki. Tapi kalau kita itu datang sebagai amil, gaji kita itu diambil dari zakat yang disampaikan oleh muzaki, kita itu malu-malu gitu loh. Jangan-jangan ini muzakinya batin, alah kamu datang ke sini ini kan untuk mendapatkan tambahan penghasilan kamu. Tapi kalau kita itu sudah digaji penuh, itu gagah. Cita-citanya seperti itu. Mudah-mudahan 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang itu kita bisa
Terus kemudian mu'alaf di antaranya Dulu di zaman Nabi, mu'alaf itu kan untuk lobby kepada non-muslim. Jadi dulu Nabi itu kan hidup di tengah-tengah berbagai suku. Hubungan antar kelompok ketika itu masih konflik. Suku yang kuat itu akan menyerang suku yang lemah. Sehingga dulu itu ya, supaya Islam tidak diserang oleh suku, maka kemudian suku oleh Nabi itu diberi bagian zakat. Ini kalau suku ini potensial untuk memerangi, diberi bagian zakat supaya tidak memerangi. Kalau suku itu kemudian sudah mau mengadakan perjanjian damai, maka diberi bagian zakat supaya tetap mau bertahan mengadakan perjanjian damai dengan Islam. Kalau ada suku lain ngajak bersekutu untuk menyerbu Islam, sudah nggak mau. Itu mu'alafnya mu'alaf non-muslim. Terus juga ada mu'alaf muslim. Mu'alaf muslim itu ada tokoh. Nabi dulu paham. An-nasu ala dini mulukihim. Jadi rakyat itu mengikuti agama pemimpinnya. Sehingga dulu ada tokoh, kepala suku, diberi bagian zakat, masuk Islam. Maka sesuai dengan an-nasu ala dini mulukihim, maka kemudian meskipun sudah masuk Islam diberi bagian zakat supaya anggota sukunya kemudian masuk Islam. Terus misalnya anggota sukunya sudah masuk Islam, maka kepala suku itu juga diberi bagian zakat supaya mengajak anggota sukunya untuk membayar zakat. Baik, Ustadz, kita dalam tafsir, dalam fikih itu mu'alaf itu diklasifikasikan ada 4 itu. 2 non muslim, 2 muslim. Nah sekarang opo? Baik, Ustadz. Sekarang gitu ya. Kita akan sambung. Bukan, kita sambung lagi karena anunya masih butuh tambahan waktu ini, Ustadz. Gitu. Iya. Sambung lagi. Alhamdulillah penjelasan Ustadz cukup komprehensif menyeluruh terkait dengan baik yang berzakat atau yang mengeluarkan zakat maupun yang berhak menerima. Ya. Ini ditutup ya, karena disuruh bayar kita itu. Pasaran nggak sanggup bayar. Kayaknya kalau aku Pak salam jam 9 sampai jam 11 tidak mati-mati loh. Zoom tuh dia untung-untungan. Dia monitor kayaknya kalau yang sering pakai. Enggak, Android sudah Senin sampai berapa kali siap? Ini sudah kita setting kayak kemarin ini. Bahkan ini 5 jam kita kasih. Saat ini masih belum ya. Ini bikin lama ini rekamannya. Bosan. Ya harus begini. Stop. Karena aja. Maksudnya mau biar cepat. Paham itu kalau nunggu gitu? Beda lagi dengan dulu. Ini nggak sama. Nggak ada yang gitu juga. Suruh usuran ke perusahaan Zoom 2 jam harus. Itu artinya emailnya Pak Salam kan? Baik, punya Ibu Sri. Oh, Bu Sri. Awal Bu Sri berarti. Ini aku yang bisa sering pakai. Sering pakai.
Ini harus dikeluarkan dulu ini, baru masuk lagi. Kalau gini lama ini. Muter terus ini. Keluar ya? Enggak, yang tadi aja. Nggak ada yang pakai YouTube kayak ini. Coba monitor di sebelah apa tuh? Anak-anak kayaknya. Enggak. Anak-anak ini, anak-anak kreatif, anak-anakku. Oh, enggak tahu saya. Bentar ya. Saya lambat sekali nih. Tinggal nunggu. Untung kita pakai layar. Kamu berat nggak, ibu? Tapi sama anak aku nggak bawa HP kok. Jangan ribut ya, direkam ini. Tidak juga. Masuk angin kayaknya, kena AC. Sama aja, tadi kayak gini juga. Biasanya cepet loh. Sudah pakai jaringan bawah lah ini, Pak. Gantikan. Sudah. Kasihan dia. Tadi katanya sudah gratis, tidak sabaran lagi. Pasti akhirnya sampahnya. Gantian merata. Beli aplikasinya pada Song. Berapa harganya? 2.000. Sama kawan-kawan kayak gini loh. Berapa menit dikasih? 40 menit. Kalau setting kan 5 jam. Kemarin tidak ada sama sekali kita sini. Oh ini karena mungkin banyak yang pakai kan ya. Masuk. Tapi siswa tuh hampir 25-an masuk. Masih in progress ya. Yang setia. Banyak Isa udah masuk. Lihat di ruang rapat ya, Bos. Si waiting room. Diklik si waiting room. Admin all. Kasihan Ustaz. Oh, istirahat minum dulu Ustaz. Kopi. Dosa gitu. Baik, Ustadz, bisa kita mulai lagi Ustadz? Maaf. Nyambung lagi Ustadz. Bisa hidupkan ini Ustaz. Baik, Ustadz Tamim. Oke, sudah Ustadz. Kok di tempat saya videonya belum kelihatan. Oh gitu nggih. Oh. Tapi nggak apa-apa kalau suaranya sudah muncul. Tapi saya kelihatan ya. Saya kelihatan Ustaz. Kelihatan di. Ya. Sudah Ustaz, ini. Sudah kelihatan Ustaz ya? Sudah pada nyambung semua teman-teman ini. Iya, kalau yang penting suaranya saja. Sudah. Belum kelihatan. Enggak, suaranya sudah masuk Ustaz. Gambar jenengan sudah. Oke, kalau suara saya sudah masuk ya oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Sehingga sekarang ini ya, untuk mu'alaf itu kita maknai mu'alaf ini untuk, jadi peruntukannya untuk kepentingan dakwah dan pengembangan spiritualitas. Ketika dakwah itu diperlukan lobby, maka lobbynya itu bisa dibiayai dari dana zakat. Jadi misalnya ya, yang dialami oleh teman-teman kita di kawasan tertentu.
ketika teman kita itu menjadi minoritas, sowan ke pejabat perlu bawa buah tangan. Nah, buah tangannya itu bisa diambilkan dari zakat sebagai lobby. Terus kemudian penguatan spiritualitas, kan sekarang banyak ya yang jadi mualaf masuk Islam dan ada atau mungkin di antara mereka mengalami pengusiran dari keluarga atau mengalami pengusiran dari tempat dia bekerja. Semula berkecukupan, terus kemudian menjadi tidak punya apa-apa. Maka ini bisa dibantu dengan melalui zakat. Terus yang berikutnya gharim, untuk individu gharim ya. Gharim itu orang yang memiliki hutang. Ini dimaknai gharim itu sebagai penyandang masalah ekonomi ringan. Kalau fakir itu berat, terus miskin itu sedang, gharim itu penyandang ekonomi ringan. Ringannya gimana? Ya sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan, tapi harus gali lubang tutup lubang. Selama dia gali lubang tutup lubangnya itu dengan gaya yang baik, bukan gaya hidup boros, maka itu bisa dibantu melalui zakat. Tapi kalau gaya hidupnya itu boros, tahu penghasilannya nggak seberapa, tapi kalau makan di restoran, beli pakaian yang bermerek, sepatu bermerek, semuanya bermerek, itu kan susah itu. Itu harus dididik dulu gimana supaya dia bisa memiliki gaya hidup sederhana. Kalau dia berutang untuk gaya hidupnya yang mewah itu, ya zakat bisa habis untuk membiayai dia. Terus juga bisa ya, ini yang dipandang sebagai gharim itu orang yang berutang karena untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat pertikaian. Misalnya ini di Jenengan, ini di PDM Buntang, ini ada konflik ini, perlu didamaikan. Ada pihak ketiga ini mendamaikannya perlu makan-makan. Kan cukup ya makan-makan ya, nggak mungkin beli kerbau ya. Iya. Dengan makan-makan ini, biaya makan-makan, damaikan itu bisa dari zakat. Kok sampai hutang itu? Misalnya Pak Rahmat gitu, waduh ini prihatin ini. Dah, saya ajak makan di restoran di Buntang, restoran yang mewah, biar semua pada puas. Nah, meskipun ngutang gitu. Jadi mereka nggak tahu, nah itu kemudian kok Pak Rahmat Budiono nggak bisa melunasi, ya, itu bisa dari itu. Atau juga bisa hutang untuk kepentingan umum. Jadi di Jawa Tengah, di satu cabang kabupaten di pegunungan itu ada kantor atau gedung dakwah yang bagus. Ketika ditanya, kok bisa bangun gedung dakwah yang bagus di sini, itu dananya dari mana? Utang. Musabahnya bilang kami urunan, kami pinjam ke bank, terus ke pengurus ini yang nyicil. Ketika akad hutang ke bank, nyicil, rezekinya lancar, misalnya usahanya lancar, tapi karena COVID misalnya, terus kemudian usahanya mundur, jatuh, hutang ke bank, dia nggak bisa melunasi, kemudian bisa dari zakat untuk membantu pelunasan gharim tadi itu, yang hutangnya itu untuk pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah. Terus yang keenam itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu bukan sekedar orang yang dalam perjalanan, tapi orang yang akan mengadakan perjalanan. Dalam fikih-fikih seperti itu. Misalnya orang yang sudah dalam perjalanan,
kehabisan bekal karena kecopetan, jujur, maka dia bisa dipulangkan dengan bagian zakat. Cuma sekarang orang itu pinter ngaku-ngaku Ibnu Sabil supaya dapat bantuan dari lembaga. Sehingga kalau kami di Jogja itu ada grup itu, ketika ada orang yang ngaku Ibnu Sabil kehabisan bekal, maka kemudian foto KTP dia itu di-share di grup. Ini ada orang ini gimana? Oh, kemudian kelas yang lain tahu, wah itu kemarin sudah datang ke sini itu. Dia berarti itu Ibnu Sabil itu profesinya untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang seperti itu. Nah, kalau orang yang seperti ini, ya itu tidak berhak. Itu kan dia peminta-minta itu. Kalau dalam hadis kan dicap banget. Dalam hadis kan peminta-minta itu besok di akhirat dibangkitkan itu dengan wajah yang tidak ada kulit, tidak ada dagingnya. Kalau bahasa Jawanya itu disebut growong. Terus dalam bahasa Kalimantan disebut apa? Tengkorak. Ya kalau tengkorak hidup. Nggak ada dagingnya. Semakin dia banyak meminta-minta, maka semakin tidak ada kulit, tidak ada dagingnya. Sehingga besok ketika di akhirat kita lihat orang mukanya nggak ada kulit dan dagingnya, itu berarti ketika di dunia dulu dia itu menjadi pengemis. Sehingga Nabi itu menekankan meminta-minta itu haram, tidak halal kecuali untuk tiga. Tiga itu memang orang miskin yang kalau nggak minta nggak bisa makan, terus orang yang sakit, kalau nggak minta itu nggak ada biaya untuk berobat, sama yang hutang, orang yang hutang itu kemudian sudah dikejar-kejar untuk melunasi. Itu baru boleh meminta-minta. Kalau tanpa tiga alasan, apalagi ngemis pakai proposal. Itu yang di Jawa kan banyak itu. Itu haram, mbahnya haram, kakeknya haram, kakeknya tidak halal, seperti itu. Ini ya, misalnya terus ini Ibnu Sabil juga itu pengalaman itu ada, jadi ada aktivis mengikuti pelatihan, misalnya Darul Arkom Nasional Paripurna di Jawa. Kan banyak aktivis yang modal nekat gitu. Darul Arkom Paripurnanya itu di Jogja. Itu pernah terjadi dulu itu. Terus kemudian ya ketika berangkat itu hanya dari apa itu bekalnya itu ya cari sana sini hanya untuk berangkat saja. Pulangnya ya nanti dipikir nanti. Setelah acara selesai Darul Arkom sudah selesai kok nggak pulang itu kenapa ini? Kebetulan yang nemuin datang ke ketua lazismunya. Kok kamu nggak pulang ngapain? Nah, karena nggak punya uang Pak untuk pulang. Kok nggak punya? Nah, dulu kami itu modal nekat untuk bisa ke sini cari dana dari PDM, dapatnya hanya untuk jalan. Pulangnya nggak ada. Nah, gimana solusinya? Yaitu Ibnu Sabil. Lazismu keluarkan untuk Ibnu Sabil. Atau juga contoh yang lain mengadakan perjalanan perantau di Jawa dari Kalimantan Timur, bapak atau ibunya wafat, nggak punya uang untuk pulang, ini bisa diberi bagian zakat supaya bisa pulang ke Kalimantan Timur atau sebaliknya. Ada perantau dari Jawa di Kalimantan Timur, orang tuanya meninggal di Jawa nggak bisa pulang. Maka bisa dari bagian zakat Ibnu Sabil diberikan ke dia. Sehingga Ibnu Sabil ini juga penyandang masalah ekonomi ringan. Terus mustahik yang kedua, mustahik publik. Jadi zakat untuk kepentingan umum. Kepentingan umumnya yang pertama itu adalah rikob. Rikob itu dulu budak. Budak itu adalah orang yang menjadi korban. Kalau dalam bahasa
kejahatan kemanusiaan. Sehingga Rikop itu posnya adalah pos kemanusiaan. Pos kemanusiaan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang kemanusiaannya itu tidak diakui secara penuh. Tidak diakui secara penuh itu karena ada sistem yang menindas, ada sistem yang diskriminatif, ada ketakutan atau anti. Itu kan sistem yang diskriminatif, yang menindas. Misalnya Rohingya, itu ya, suku Rohingya itu korban dari sistem politik yang menindas. Sudah tinggal di Myanmar 400 tahun, tapi tidak diakui sebagai penduduk. Sehingga kasus yang lalu itu, maksudnya kan kalau dulu kan belum ada administrasi yang bagus tentang kependudukan. Itu mestinya ketika negara itu merdeka, kalau sebelumnya mengalami penjajahan, itu berarti penduduk yang tinggal di negara itu, yaitu kemudian seharusnya diakui sebagai penduduk negara itu. Tapi karena ada undang-undang, itu Rohingya itu bukan penduduk negeri itu, maka kemudian tidak diakui sebagai penduduk. Ini berarti adalah korban sistem yang menindas. Terus anti, misalnya kasus beberapa waktu yang lalu ada kerusuhan, terus kemudian itu korban kerusuhan itu pulang ke daerahnya dengan meninggalkan seluruh harta bendanya. Kalau di Jawa itu disebut pulang itu mung katokan kolor istilahnya. Katok kolor itu celana dalam yang ada kalornya, bukan pakai sabuk itu. Untuk kencangnya itu pakai karet gitu. Bukan pakai sabuk gitu. Itu gambaran bahwa itu korban kerusuhan itu semua kekayaannya habis. Dan dia itu tinggal punya pakaian yang menempel di badan. Ini juga kita pandang sebagai korban kejahatan. Ini adalah korban kejahatan kemanusiaan. Karena ada anti pendatang. Ada anti orang asing misalnya. Nah, itu Rikop. Terus yang ini, publik yang kedua adalah Sabilillah. Sabilillah itu kalau dilihat tafsirnya ya, tafsir yang klasik, itu cakupannya itu adalah al-huzatu, prajurit yang berperang. Terus al-hujaju, orang yang berangkat haji, dan al-umaru, orang yang melaksanakan umroh. Itu kalau kita baca dalam video-video lama, Sabilillah itu adalah zakat untuk 3 kelompok itu. Untuk yang lain nggak boleh. Kalau diperluas, misalnya al-hujatu itu ditambah al-murabitun. Kalau al-hujatu itu prajurit resminya, al-murabitun itu adalah laskarnya, relawan-relawan perang ketika itu. Terus kemudian tafsir abad tengah, tapi abad tengah pun mulai akhir menjelang modern, itu kemudian sudah ada penambahan. Sabilillah itu siapa? Sabilillah itu adalah untuk kepentingan umum yang disebutkan terbatas. Kepentingan umum itu adalah membangun jembatan. Jadi itu membangun prasarana. Terus kemudian tafsir modern al-manar, Sabilillah itu sudah dimaknai dengan al-masoleh al-ammah. Kepentingan umum. Untuk kesejahteraan umum. Yang di Muhammadiyah, Sabilillah kan sudah diberi makna. Sabilillah itu ya, jalan untuk mencapai ridha Allah dengan li'ikla'i kalimatillah. Meninggikan kalimah Allah. Meninggikan kalimah Allah itu berarti untuk mewujudkan keunggulan. Sehingga Sabilillah itu sekarang pos untuk mewujudkan keunggulan. Keunggulan sekolah. Juga termasuk keunggulan lagi.
keunggulan perguruan tinggi, keunggulan organisasi Muhammadiyah. Sehingga ya, karena untuk mewujudkan keunggulan, sekolah itu supaya unggul harus punya gedung sendiri. Maka dari zakat beli tanah. Setelah tanah terbeli, bangun gedung. Gedung sudah terbangun, perlu peralatan. Makanya itu bisa dibiayai dengan sabilillah. Setelah punya peralatan, kan prestasi sekolah tergantung gurunya. Gurunya mutunya perlu ditingkatkan. Maka peningkatan mutu guru dengan pelatihan, misalnya itu juga bisa dibiayai dengan sabilillah. Gitu ya. Terus kemudian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan ketika umat muslim memasuki bulan Ramadan, bulan Syawal dengan Idul Fitri, sehingga zakatnya itu kan disebut zakatul fitri. Fitri itu tidak puasa lagi. Jadi tidak puasa lagi itu perlu dizakati. Mengapa? Itu ada filosofinya. Mengapa? Jadi kita selama puasa Ramadan ini kita itu berusaha untuk menjadi seperti malaikat. Menjadi seperti malaikat itu dengan menahan tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain di siang hari. Di bulan Syawal kita dibolehkan lagi. Ketika diperbolehkan makan lagi tadi itu berarti kita itu kembali menjadi manusia biasa. Tapi ketika menjadi manusia biasa tadi itu, semangat untuk menjadi setengah malaikat itu tetap harus dipertahankan. Dan kembali menjadi manusia lagi itu, kita menunaikan zakatnya disebut fitrah. Sehingga itu berarti zakat fitrah itu adalah zakat untuk merayakan kemanusiaan kita. Jadi kita sebagai manusia biasa, setengah malaikat itu dirayakan dengan melalui zakat fitrah. Yang bahan yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah qutul balad, bahan pokok di mana kita bertempat tinggal. Kalau di Jawa itu beras. Kalau di Kalimantan Timur juga beras ya? Beras. Itu berarti beras. Bisa bahannya atau nilai atau harganya. Sehingga tidak harus beras, tapi nilainya itu juga bisa. Nah, berapa itu? Dalam hadis kan disebutkan zakat fitrah itu satu sok. Sok itu ukuran yang menggunakan bentuk. Ukuran yang menggunakan bentuk itu isinya itu 4 mud. 4 mud. Yang 4 mud itu untuk satu mudnya itu adalah isi cakupan 2 tangan gini nih. Jadi ini ya, misalnya kita bayar dulu ya, sebelum ada kilogram, belum ada liter, gitu. Itu kita bayar zakat dulu itu 4 mud, itu 1 mudnya beras itu kita cakup pakai 2 telapak tangan ini. Isinya satu isi ini namanya 1 mud. Zakat fitrah itu adalah 4 mud ini, 4 cakupan tangan ini. Nah, 4 cakupan tangan itu menjadi 1 sok. Yang kemudian ketika dikonversi cakupan tangan tadi itu menjadi kilogram, itu berapa kilogram atau berapa on
itu yang kemudian orang itu menghitungnya itu beda-beda gitu. Jadi ada yang menghitung itu, ada yang menghitung 1 mut itu kurang dari 500 gram. Sehingga 4 mut itu ketemunya itu ada yang 1 kilo 9 on 60 apa itu? Gram. Kurang 1 kilo kurang 40 itu berapa itu? Jadi 1 kilo 9 on 60 gram. Kan ada yang menghitung gitu. Terus kalau yang kita gunakan itu kan zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Rata-rata itu yang dipakai. Kok 2,5 kilogram itu ngitungnya dari mana? Ngitungnya 1 mut itu adalah 610 gram. Berarti 6 on 10 gram kali 4 itu berarti 2 kilo 4 on 40 gram dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Baik Ustadz. Terus ada yang menghitung lagi. Jadi di masjid dekat saya itu kalau di masjid saya itu 2,5 kilogram kurang lebih setengah kilo itu ngitungnya sudah 2,7 karena ngitung mutnya itu. Itu karena ngitung mutnya itu. Sehingga kalau yang 2,7 kilogram itu berarti 1 mut itu kurang lebih 6 on sekian gram. Atau sekitar 7 on lah. Sekitar 7 on. Terus kemudian kita juga baca ada yang menghitung 1 sok itu untuk zakat fitrah itu 3 kilo. Itu berarti 1 mut itu adalah 7 on 50 gram. Baik Ustadz. Nah, itu ya Ustadz. Ya. Penjelasannya cukup runut termasuk apa yang tadi sudah disampaikan baik terkait dengan zakat mal maupun zakat fitrah, dan alhamdulillah publik hari ini bisa tercerahkan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk Ustadz. Ya, mungkin saya bacakan dulu. Nanti ada beberapa yang akan bertanya. Yang pertama Ustadz, pertanyaannya adalah satu-satu Ustadz. Ya, yang pertama adalah terkait dengan masalah apabila dia punya sebidang tanah, apakah tiap tahun wajib dizakati? Apakah itu termasuk zakat yang produktif? Harta yang produktif atau tidak produktif, Ustaz? Kayak tadi kalau dijelaskan kan, kalau punya rumah 1, padahal kebutuhannya 1, tapi sekarang punya rumah 2, berarti kan yang kedua dizakati. Punya HP 3, 1 dizakati. Nah, kalau dan itu kalau punya tanah kebutuhannya 1, tapi dia tambah 1 lagi, apakah termasuk dizakati Ustaz? Tiap tahun, monggo. Ya, oke. Jadi yang tanah yang wajib dizakati itu sebagai tabungan. Jadi dia memiliki tanah itu, kan dia tahu nih. Ini kalau saya nabung di bank itu perkembangannya nggak seberapa. Tapi kalau saya nabungnya itu tanah, maka kemudian nanti bisa berkembang. Maka kalau tanah itu sebagai simpanan wajib dizakati tiap tahun. Sebagai simpanan. Karena sudah menjadi adzhab wal fiddah. Tapi kalau sebagai aset itu tidak dimaksudkan sebagai simpanan. Jadi misalnya saya punya tanah, ini nanti untuk persediaan anak saya, untuk tinggalan anak saya, itu kan berarti menjadi aset. Kalau sudah menjadi aset seperti itu, ya, monggo. Kalau yang menggunakan al-afwa tadi, gitu loh, Mas. Itu berarti zakat progresif, itu untuk hati-hatinya dizakati. Tapi kalau
enggak, ya pokoknya yakin ini karena aset nggak berkembang, saya nggak dapat keuntungan dari itu, ya nggak saya zakati, ya monggo saja. Itu berarti akhirnya tergantung pada keyakinan. Begitu Ustaz ya. Yang Tapi kalau ini, kalau ada yang bertanya, kalau waktu ya, beli itu 20 juta, terus akan dijual 40 juta, berarti kan ada keuntungan Ustaz. Enggak begitu? Belinya tahun katakanlah 2000. Itu kan dia itu apa? Dia itu sebagai aset atau apa? Kalau tadi kalau sebagai tabungan, tadi kan dia itu kan wajib itu. Oh, tabungan nih. Jadi ketika dia memiliki itu, maksudnya itu apa? Itu menentukan. Oh, itu ya. Apakah sebagai tabungan atau sebagai aset? Ketika kemudian dia jual, itu bisa jadi untuk tabungan. Tapi kalau dia tidak jual, itu berarti kan sebagai aset. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz Usni dari Samarinda. Monggo Ustadz Usni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Usni. Ini kita mau bertanya, kita sebagai amil zakat di Samarinda. Pertanyaan saya adalah, ketika fungsi zakat itu sebagai amil, kita mempunyai fungsi yang pertama adalah penyaluran. Sekedar menyalurkan, mungkin zakat fitrah sekali makan habis. Yang saya ingin dalami adalah pendayagunaan, Ustaz. Jadi bagaimana potensi zakat ini bisa didayagunakan? Misalnya kita dari sekian data fakir miskin misalnya, itu ada 1 atau 2 yang kita berdayakan atau kita dayagunakan dari nilai zakat yang kita kumpulkan. Apakah ada batasan kita memberikan nilai daya guna kepada fakir miskin yang mau kita berdayakan, misalnya untuk muda. Kemudian yang kedua, apa mungkin ketika kita ini kan, mohon maaf, karakter masyarakat kita ini ketika diberi itu kadang meskipun akadnya adalah untuk berdaya guna sebagai modal usaha, tetapi ketika tidak ada nilai tanggung jawab biasanya habis sudah selesai. Mungkin enggak, seolah-olah kita itu menyatakan bahwa ini adalah piutang usaha, ya, sehingga kita bisa memanage fakir miskin itu seolah-olah bahwa itu zakat ataupun infak yang kita berikan itu harus ada nilai tanggung jawab ya untuk seolah-olah dikembalikan, meskipun secara nilai di kita memang tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Demikian Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, oke. Jadi yang pertama begini, itu harus menjadi prioritas ya. Prioritas penyaluran kita itu adalah pemberdayaan yang berorientasi kemandirian. Jadi pemberdayaan itu ada 4 generasi. Generasi pemberdayaan yang pertama itu pemberdayaan yang berorientasi kesejahteraan. Itu ada orang yang nggak bisa makan, kita beri makan. Itu berorientasi kesejahteraan. Diibaratkan dengan memberi ikan. Ini kan berarti ketergantungan terus-menerus. Maka zakat itu disalurkan untuk pemberdayaan generasi yang kedua, kemandirian. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat dulu. Umar bin Khattab misalnya memberi zakat kepada mustahik zakat itu ada yang fenomenal, terekam dalam sejarah. Memberi zakat seekor unta betina. Mustahiknya dengan 1 unta betina itu kemudian dia karyakan untuk alat anggot, dapat penghasilan dari situ. Juga dia ternakkan sehingga bisa beranak pinak. Terus setelah dari dia dapat penghasilan dari itu, 12 tahun kemudian mustahik itu sudah menjadi muzaki. Kita kalau bisa juga seperti itu Mas Usni. Jadi mustahik kita 12 tahun kemudian itu bisa menjadi muzaki, dan itu prioritas. Sehingga tadi yang saya katakan tadi itu fungsi zakat, keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Keadilannya itu diantaranya memang ini, orang yang bisa usaha diberi modal usaha. Yang bisa kerja, nggak bisa usaha, diberi modal kerja. Lah batasannya itu gimana? Ya, baiknya kita sudah punya peta. Di lingkungan kita itu
ada berapa itu orang miskin yang bisa diberdayakan itu. Terus untuk pemberdayakan itu dibutuhkan modal berapa? Nah, kalau kita punya peta seperti itu kan bagus. Baik, Ustadz. Terima kasih. Ya, ke depan itu ketika lazis kita itu sudah profesional. Jadi tahu mustahik itu mana yang hanya kesejahteraan, mana yang kemandirian itu tahu. Baik, ya, Ustadz. Entah itu ya kita harus menuju ke sana lah ketika sekarang belum. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk modal itu ya, itu tidak hanya zakat mal ya. Zakat fitrah itu sudah ada fatwa tarjihnya. Jadi zakat fitrah itu diperbolehkan untuk modal usaha. Itu sudah ada fatwanya. Baik, Ustadz. Ini pertanyaan mungkin terakhir Ustadz ya. Terkait dengan ini. Berarti Lazismu itu adalah lembaga profesional yang memang ditunjuk oleh di SK-kan ya, mendapatkan rekomendasi dari Muhammadiyah. Terus aum-aum yang menerima zakat itu kan tidak punya regulasi, cuma ada kemampuan, tapi tidak punya kemampuan untuk distribusi. Seperti sekolah, seperti panti asuhan. Apakah zakat yang diterima oleh mereka itu diserahkan langsung ke Lazismu sebagai yang punya otoritas atau dikelola sendiri Ustaz sebagai bentuk tanggung jawab sosial diberikannya kepada mereka? Umpamanya dia zakat fitrah gitu. Zakat fitrahnya terutama. Yeah. Kan sekarang itu ya, ada KL ya, kantor layanan. Kantor layanan itu SK-nya kan dari wilayah ya. Okay. Ya. Yang kantor layanan itu koordinasinya itu kan dengan las daerah, las provinsi, yang las daerah, las provinsi itu membantu Lazismu pusat. Sehingga ketika aum mengelola zakat itu ya harus menyampaikan syukur itu ya pengelolaannya. Paling tidak itu adalah laporannya kepada las. Sesuai dengan yang disepakati. Kalau biasanya kalau SK-nya dari provinsi kan berarti ke provinsi. Tapi kalau SK-nya itu dari daerah, las daerah itu berarti dari daerah. Dan monggo aja itu kemudian diperhitungkan ya. Ini karena las ini kan administrasinya yang melaporkan, menyusun, mengirim itu kan gimana. Maka kemudian itu kan juga perlu kan. Ada uang keringatnya itu ada. Karena memang banyak ya yang aum sebagai KL kemudian mengelola zakatnya sendiri itu memang banyak yang seperti itu. Sehingga monggo itu dikomunikasikan dengan baik. Terus tadi yang Mas Usni tadi yang satu yang belum saya jawab. Jadi modal yang kita usahakan itu sebagai piutang. Kalau modal yang kita berikan itu hak individu, itu secara administratif saja. Karena memang hak dia, gitu loh. Tapi kalau modal yang kita berikan itu dari sabilillah, nah itu kita tagih. Sehingga itu kita jadikan sebagai dana bergulir. Kan untuk mewujudkan keunggulan tadi itu kan diantaranya kan keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi itu kalau umat kaya. Kaya itu tidak melalui pegawai sekarang, tapi melalui berdagang. Dalam hadis kan rezeki itu ada 10. 9 itu dijual beli. Itu kita sekarang itu. Jadi kita sekarang perlu ya, membangun infrastruktur mental, infrastruktur budaya. Di mana warga Muhammadiyah itu memiliki jiwa wirausaha. Dan kita kehilangan sekali Bapak Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan wafat, Pak Najih itu orang luar biasa itu, merintis bisnis dari bawah, bisnisnya itu tingkat dunia gitu loh. Dimensi sosialnya luar biasa karena membina pelayan itu sampai ratusan ribu,
terus kemudian lembaga itu juga ratusan lembaga yang dia bina. Tapi kemudian Allah lebih sayang kepada beliau daripada kita. Mudah-mudahan di Kalimantan Timur muncul lah. Amin, amin. Amin. Baik, ya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita terima semuanya terkait dengan memahami zakat secara komprehensif dan telah tadi kami rekam Ustadz supaya nanti kami berikan kepada yang belum sempat mendengarkan karena bekerja di tempat lain. Oke, saya kira itu. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.